Pertama-tama di sini kita memohon maaf dan meminta izin agar pelaksanaan observasi yang kami lakukan berjalan lancar. Di sini kami dari Universitas Galuh Ciamis sedang memenuhi tugas psikologi sosial mengenai pandemi COVID-19. Adapun pertanyaannya, bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19, lalu apa gejalanya? Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19, lalu apa gejalanya? Karena mungkin pertama karena imunitas tubuh seseorang pada saat tersebut rendah. Jadi bisa mengakibatkan orang tersebut mudah terpapar virus tersebut. Untuk gejalanya sendiri biasanya seperti influenza biasa, dari batuk, pilek, kemudian demam, kemudian seperti itulah. Terus ada juga yang tidak memiliki gejala, banyak juga yang tidak memiliki gejala juga banyak. Apakah yang terdampak itu hanya lansia? Tidak, semuanya beresiko. Cuma mungkin karena lansia itu imunitasnya sangat rendah, otomatis lansia lebih beresiko atau rentan terhadap penyakit ini. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, apakah dampak dari adanya corona ini bagi daerah setempat? Untuk dampaknya sendiri tentu banyak lah. Pertama mungkin dari segi ekonomi, karena kita tidak boleh berkontak langsung dengan orang lain, otomatis untuk berniaga ataupun pekerjaan yang lain kita akan melebihi keterbatasan. Sudah pasti dari segi ekonomi sangat berpengaruh. Terus untuk sosial juga pasti, karena kita tidak bisa bertemu dengan semua orang, kita tidak bisa bebas seperti hari biasa, itu pasti sudah sangat berpengaruh. Terus bagaimana tanggapan masyarakat setempat dengan adanya virus ini? Apakah masyarakat mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah atau tidak? Mungkin untuk pertamanya itu warga kita itu cuma sekedar melihat di televisi atau di apa, pasti mau punya rasa ketakutan yang berlebihan. Cuma karena adanya dari pemerintah ini, ajakan dari pemerintah ini, pasti masyarakat lanjut. Ya, lanjut. Tadi pertanyaan. Bagaimana tanggapan masyarakat setempat dengan adanya virus ini? Apakah masyarakat mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah atau tidak? Mungkin untuk awal-awal masyarakat kita merasa takut karena kita belum tahu pastinya, belum tahu jelasnya itu bagaimana penyakit itu tersebut. Cuma mungkin lebih ke sini masyarakat lebih pintar lah, lebih tahu lagi bagaimana cara kita harus menghadapi penyakit tersebut. Untuk di desa ini sendiri, insya Allah masyarakatnya lebih tenang. Terus tanggapan kakak sendiri tentang jika ada salah satu desa yang anggapnya gini, orang kita sendiri ini jadi nggak usah ada isolasi mandiri, nggak usah ada pembatasan sosial antar masyarakat, atau yang kemarin kan taraweh di jarak-jarak. Kalau ada yang anggap orang-orang kita sendiri ini kok bukan orang luar. Kalau menurut saya sendiri dari kadang pemandangan kita kan berbeda. Kalau dari segi saya sebagai petugas di sini, menganggapnya kita tidak boleh ambil remeh. Misalnya kayak tadi bilang orang kita ini sendiri, tapi kan walaupun orang kita sendiri kadang kita nggak tahu, walaupun kita dalam tetangga sama tetangga, kadang kita nggak tahu 24 jam orang tersebut melakukan apa sih, dari mana. Misalnya kita punya tetangga orang warung pasti setiap hari kontak ke pasar. Nah, kalau di pasar kita kontak dengan siapa saja sih? Sudah pasti banyak orang kan. Apa kita pernah tahu orang tersebut yang kita kontak dia tuh dari rumah itu habis kontak dari siapa lagi, kan kita nggak tahu kan. Mungkin dia di rumah punya orang yang baru pulang dari zona merah atau dari mana, kita nggak tahu. Makanya, tapi kan dari orang kita sendiri kadang susah lah kita mengubah pemikiran seseorang, itu susah. Itulah kenapa mungkin kita karena tidak bisa merubah yang tadinya sudah tradisi menjadi
dihapuskan gitu kan, menjadi yang seharusnya sekarang kita lakukan itu susah berubah. Terus apakah dengan diadakannya social distancing itu bisa membantu memotong rantai virus tersebut? Kalau menurut saya ya itu sangat berpengaruh. Terus selanjutnya kan ini setelah pelaksanaan kita nggak boleh mengatakan bahwa orang yang terkena virus ini adalah aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang wabah corona yang terjadi di Indonesia, khususnya di Desa Pajaten, Kabupaten Pangandaran. Di sini saya sebagai moderator dan di samping saya Resti Dwi Rahayu sebagai pemateri, dan selanjutnya Pira Yanuar sebagai pemateri, dan yang terakhir Anita Sari sebagai pemateri. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Resti Dwi Rahayu. Virus corona. Virus corona kini sedang melanda dunia. Salah satunya adalah negara Indonesia. Per tanggal 5 Juli 2020, jumlah orang yang terinfeksi virus corona mencapai angka puluhan ribu dan mungkin jumlah tersebut akan terus bertambah. Dalam menanggapi pandemi ini, kini pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya serta mengeluarkan beberapa peraturan untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah yaitu dikeluarkannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut serta dengan menjaga jarak, rajin cuci tangan, diam di rumah dan juga memakai masker ketika keluar rumah, diharapkan meminimalisir kemungkinan terpaparnya virus corona. Namun, pada kenyataannya, kini banyak masyarakat bahkan perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Bahkan ada beberapa toko yang rela membayar denda agar supaya tokonya bisa tetap buka, melewati batas waktu yang diberikan pemerintah daerah. Selanjutnya, social distancing, menjaga jarak dari orang di sekitar atau kini terkenal disebut dengan social distancing, merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan ini disampaikan secara resmi dalam pidato Presiden di Istana Bogor. Kebijakan untuk melakukan social distancing ini berdampak pada aktivitas di masyarakat, seperti adanya pengalihan kegiatan, belajar tatap muka beralih menjadi kelas online atau daring. Selain itu, beberapa
kantor negeri dan swasta juga menginstruksikan untuk bekerja di rumah. Social distancing ini memiliki makna untuk memisahkan individu dari kerumunan, sehingga yang tadinya berkelompok mereka akan terpisah menjadi individu-individu. Dalam ilmu psikologi, terdapat istilah social distance yang biasa digunakan oleh sosiolog. Namun terdapat sedikit perbedaan makna. Social distance sendiri memiliki arti jarak sosial yang menekankan makna sosial menjadi status sosial individu. Misal, antara kalangan ekonomi kelas atas dan bawah, persahabatan antara dua orang, salah satu yang mempengaruhi social distance ialah kepercayaan. Misal, jika kedua individu bersahabat, maka mereka saling memiliki kepercayaan yang tinggi. Nah, istilah social distancing ini muncul dan digunakan oleh mereka yang bergerak di dunia kesehatan untuk menghimbau masyarakat terkait dengan wabah COVID-19. Negara Indonesia dengan latar belakang budaya yang kuat membuat kebijakan social distancing ini sedikit sulit untuk diberlakukan. Contohnya di Kabupaten Pangandaran, masih ditemukan masyarakat yang berkerumun di beberapa titik. Dalam mayoritas warga Pangandaran, membuat mereka tetap menghadiri kegiatan berkelompok. Salah satunya kegiatan hajatan. Tidak hanya itu, beberapa aktivitas ibadah masih tetap dijalankan bersama-sama dengan memegang teguh kepercayaan bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Padahal sudah dikeluarkan secara resmi oleh pihak-pihak berwenang dan pihak ahli untuk beribadah dari rumah. Berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah sudah dikaji sebelumnya, sehingga peran-peran tokoh masyarakat menjadi penting dan berpengaruh dalam penyampaian kebijakan tersebut. Selanjutnya, psikologi sosial. Psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang berfokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian, sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan antar individu. Jadi, pengertian psikologi sosial bisa diartikan juga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Interaksi sosial manusia di masyarakat, baik itu antar individu, individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok memiliki respon kejiwaan. Reaksi kejiwaan seperti sikap, emosional, perhatian, kemauan, kemudian juga motivasi, harga diri, dan lain sebagainya tercakup dalam psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan ilmu mengenai proses perkembangan mental manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, psikologi sosial mempelajari hal-hal yang meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial. Salah satunya, sikap mental berupa solidaritas menjadi hal penting untuk saat ini. Kini tim medis berupaya untuk mengobati, serta pemerintah berusaha melakukan pencegahan dalam berbagai kebijakan dan tindakan, serta masyarakat yang produktif mendukung kebijakan. Yang selanjutnya, dampak virus corona terhadap psikologi sosial di masyarakat. Penyakit ini telah menggegerkan para kepala negara untuk cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pengumuman untuk meliburkan sekolah, meniadakan kuliah tatap muka, larangan terlibat dalam keramaian, termasuk larangan ke luar negeri, baik untuk umroh, rekreasi, ataupun hanya untuk kunjungan biasa. Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Berdasarkan informasi di media ini beberapa hari lalu, bahwa lebih kurang dari 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi virus corona. Sulit untuk dibayangkan bila terjadi pengangguran, maka masalah sosial akan terus bermunculan. Namun, semua itu perlu digarisbawahi bahwa apapun yang dilakukan pemerintah adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Selain itu, dampak pengaruh virus corona dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal.
Sebagai contoh, pada saat kita membeli makanan baik di warung yang berlabel maupun kaki lima, kita pasti akan mencari tahu apakah bersih atau tidak, apakah pelayanan ada bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, adakah petugas atau pelayanan yang mencuci tangan pada saat mengolah atau memproses makanan yang kita pesan atau tidak, sehingga timbul keraguan. Virus corona telah melumpuhkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia, sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalangan menengah ke bawah seperti pedagang kelontong, penjual ikan, dan pedagang sayur, mereka merasakan menurunnya daya beli masyarakat karena ketidaknyamanan para konsumen dalam berbelanja. Salah satu contoh dampak dari social distancing dan isolasi diri ini adalah satu, depresi dan kecemasan. Sentuhan manusia melepaskan hormon dalam tubuh yang disebut oksitosin. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kadar oksitosin yang lebih rendah telah menghasilkan tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi. Yang kedua, perekonomian. Perekonomian dibagi menjadi 3. Yang pertama, industri yang terkena dampak. Pertama adalah tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Industri garment yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Tentu ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian berujung PHK. Yang kedua, keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus dapat menempel pada benda, uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik, kertas dan logam yang bisa dipegang atau tentu akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Yang terakhir, meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini ternyata ada sisi baiknya, yaitu pertama, meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini berlangsung. Kedua, polusi udara menurun akibatnya kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Kesimpulannya, menghadapi musibah wabah COVID-19 bukan hanya para medis yang berperan, tetapi juga hendaknya pemerintah mengajak para ulama dan pemuka agama untuk ikut berperan aktif, sehingga masyarakat merasa tenang dan tidak dihantui oleh berita-berita yang menakutkan. Dampak dari penyebaran virus ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Contohnya, kunjungan para konsumen ke pusat perbelanjaan menjadi menurun. Sebagai konsumen lebih memilih untuk berbelanja secara online untuk menghindari penyebaran virus ini. Akibatnya pasar dan pusat perbelanjaan menjadi sepi pengunjung. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.